للتصوير ويدلك وتتدلى بحبل غروره فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة وويل للعالم حيث لم يعمل بما علم ألف مرة واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال رجل طلب العلم ليتحده زاده إلى المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهذا من المفائزين ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال وهو عالم في ذلك مستصغر في قلبه زكاة حاله وخسة مقصده فهذا من المخطرين فإن أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة وباقي أمره في قدر المعصية وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل وترك ما فرط فيه وتدارك ما فرط فيه من الخلال التحق بالفائزين فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Anawadu ta'alim ta'al wal ifada wa istifada wal nafa wal intifa wal hatha ala tamasuki bi tabillah sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala huda ibtiga wajhi wa qurbi wa radhiya subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila anqal radhiyallahu an fa iyyaka ya miskinu an tud'ina litazwirihi wa tatadalla bi habli gulurihi. Maka hati-hatilah kamu wahai miskin, orang yang masih lemah, yang belum punya kepandaian. Hati-hatilah kamu wahai miskin. Ini kan yang diajak bicara siapa ini? Orang yang baru mau mempelajari, mendalami agama, mendalami ilmu agama, ya enggak? Maka hati-hatilah kamu wahai miskin. Miskin ini maksudnya orang yang masih lemah, belum punya ilmu yang cukup gitu. Hati-hatilah. Jangan sampai kamu itu tunduk patuh pada kebohongan syaitan. Tazwir ini adalah tazyin syaitan. Syaitan memperindah seakan-akan indah begitu, tapi itu semuanya adalah tipuan. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu itu tunduk tertipu dengan hiasan syaitan ini, dan jangan sampai kamu terjerumus, ya, sampai tatadalla tasil, tersambung dengan tali tipuannya, ya. Jangan sampai kamu tersambung dengan tali tipuan syaitan. Begitu ya. Nah. Fawailun, maka celakalah, lil jahili, bagi orang yang tidak tahu, haitsu lam yata'allam, kalau dia tidak mau belajar, tapi marratan wahidah, satu kali, celaka cuman sekali saja. Wa wailun lil alimi, tapi celakalah bagi orang yang alim, haitsu lam ya'mal, sekira dia tidak mengamalkan bima alima, terhadap ilmu yang sudah dia ketahui, alfa marrah, 1000 kali celaka. Ini adalah
perumpamaan saja, gambaran saja. Maksudnya adalah orang yang alim tidak punya amal, dia alim tapi nggak amalkan, wah itu bahaya sekali, ya bahaya sekali, bisa celaka dia. Bukan hanya celaka di akhirat saja, di dunia pun sudah dia celaka. Gitu. Hati-hati terhadap orang alim. Ya. Jadi ini memperingatkan kita supaya hati-hati. Memperingatkan kita supaya hati-hati. Jadi ibaratnya begini loh. Kalau ada orang yang mulai usaha bisnis, ya, dia modalnya kecil, modalnya cuma 50.000, diolah sama dia sampai jadi, misalkan jadi tempe apa jadi apa ya, kemudian dia jual, ya modal kecil, ya jualannya nggak banyak, betul? Nah, kalau dia ruginya besar enggak? Enggak besar. Tapi kalau untung juga enggak besar. 50.000 untungnya juga berapa? Tapi kalau rugi mentok juga 50.000 karena modalnya cuma 50.000, begitu. Tapi ketika dia ternyata modalnya itu besar, maka keuntungannya juga besar. Cuman resikonya kalau rugi juga besar. Betul ya? Modalnya 1 miliar, untungnya berapa? 50.000. Dia bilang itu bukan untung itu. Dia bilangnya Pak gitu, ndak entuk apa-apa. Loh, ada untungnya 50.000. 50.000 dibandingkan 1 miliar. Nah, begitu. Dianggap itu bukanlah untung, tapi sudah terlalu nipis, terlalu minim itu. Impas katanya mereka. Begitu ya. Tapi modal 1 miliar kalau rugi ya banyak. Bukan ruginya 50.000, tumpes habis 1 miliar habis. Begitu. Nah, begitu juga hati-hati. Orang yang punya ilmu ini punya keistimewaan. Dan rumusnya adalah yang punya keistimewaan, kalau untung, untungnya banyak. Tapi kalau ruginya juga banyak. Orang yang punya ilmu ini kalau untung, luar biasa, kedudukannya tinggi sekali. Tapi kalau rugi, ya subhanallah, naudzubillah, hukumannya juga berat, begitu. Ya. Nah kan disebutkan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbati wasan. Seorang yang alim ternyata tidak mau mengamalkan ilmunya, hati-hati, maka dia dimasukkan ke neraka sebelum penyembah berhala masuk neraka. Penyembah berhala belum juga nyampe neraka, ini sudah ditarik, dimasukkan ke neraka duluan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia alim tapi ternyata rugi dia. Modal besar, rugi juga besar. Wah, saya takut. Resiko. Nah, ini sudah dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad. Ya. Kan ada kitab-kitab yang seperti ini, Hidayatul Hidayah dan kitab-kitab yang sejenis ini, memperingatkan tentang bahayanya kalau orang punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya, betul ya? Atau orang punya ilmu ngomong tapi dia belum mengamalkan, ya kan diancam ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besarnya murka Allah kalau kamu ngomong tapi kamu belum mengamalkan. Kamu tidak ngamal kok kamu ngomong seperti itu dimurkai sama Allah. Wah, akhirnya ada orang yang ngomong begini, wah resiko, saya takut untuk mencari ilmu, lebih baik bodoh sajalah. Ya, lebih baik bodoh
saja. Nah, dijawab sama Habib Abdul Haddad ini. Ini adalah tipuan dari setan. Hati-hati ini. Takut kalau nanti saya belajar tidak bisa ngamalkan. Tipuan dari setan ini. Hati-hati. Jelas ya? Atau sudah punya ilmu dia, sudah belajar. Amalkan kayak kemarin itu, walaupun 1/10, semaksimal mungkin Anda bisa amalkan, amalkan. Semaksimal mungkin, walaupun belum 100%, tapi Anda berdakwah, mengajak orang, mengajar orang, dan mengajak orang untuk berbuat baik. Walaupun Anda sendiri belum melaksanakan 100%. Ini berarti sudah dia dapat ilmu, mengerjakan berarti sudah. Kemudian dia gugur lagi satu kewajiban apa? Berdakwah, mengajarkan ilmu, berarti 2 kewajiban sudah gugur. Tinggal 1, mengamalkan. Dia sudah mengamalkan sedikit-sedikit tadi, walaupun belum 100%. Berarti sudah hampir 3, 2 lebih sedikit. Jelas ya? Ini satu orang sudah, saya tidak mau belajar. 3-tiganya ditinggal berarti. 1 belajar tidak dia kerjakan, 2 amal ya sama sekali enggak karena dia enggak belajar, 3 ngajak, mau ngajak gimana enggak punya ilmunya. 3-tiganya ditinggal. Kalau yang satunya lagi, dia sudah punya ilmu mau dakwah enggak berani. Kenapa? Saya belum mengamalkan. Nah, berarti dia kewajibannya sudah gugur 1. Yang 2 belum. Amal juga belum, ngajak, mengajarkan juga belum. Berarti cuma 1 kewajiban yang dikerjakan. Lebih bagus yang kewajibannya lebih banyak ditunaikan daripada belum sama sekali ditunaikan. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Berarti hati-hati, tipuan setan, hati-hati. Supaya nggak tertipu bagaimana? Ya kaji ilmu-ilmunya para ulama. Nanti ada was-was ini di hati ini, berkecamuk di dalam hati ini. Maka bagaimana? Cari jawabannya. Dari mana? Orang-orang yang punya pengalaman. Nah, kalau wasiatnya, pesannya Habib Anis Solo, Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, Hol Solo itu loh ya, Solo, almarhum ini, beliau mewasiatkan begini, kalau kamu kepingin sukses di suatu bidang maka tanyalah kepada ahlinya, deketi ahlinya. Kalau kamu kepingin sukses di bidang bisnis, ya tanya kepada orang yang bidang bisnis, deketi mereka. Kalau kamu mau sukses di bidang dakwah, deketi orang yang sukses di bidang dakwah. Kalau kamu pengen sukses di bidang ini, suluk ini, mau mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya kepada orang yang sukses di bidang itu. Cari tahu bagaimana. Bisa dipahami ya? Maka kalau bingung, ada perasaan, ada berkecamuk di dalam hati seperti itu, maka tanyalah ahlinya. Ahlinya siapa? Ya ahlillah.
Yang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang hidup didatangi minta nasihat. Yang sudah meninggal dunia kaji kitabnya. Banyak kok nasihat-nasihat beliau itu. Begitu ya. Nah, intinya ini memperingatkan Imam Ghazali ini. Hati-hati. Celaka bagi orang yang bodoh, tidak belajar dia, tapi cuman celakanya 1 kali. Tapi kalau punya ilmu, ternyata dia celaka, dia tidak mengamalkan terhadap ilmunya, 1000 kali lipat dia celakanya. Gitu, ya. Naam. Wa'alam, ketahuilah, annan nasa fit talabil ilmi ala thalathati ahwal. Manusia itu dalam mencari ilmu itu ada 3 keadaan, 3 derajat, 3 pangkat. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidahu zatahu ilal ma'ad. Seorang laki-laki, seseorang yang mencari ilmu, dia jadikan itu sebagai bekal untuk akhiratnya. Ya. Mencari ilmu untuk bekal akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wa daral akhirah. Dia tidak ada tujuan lain kecuali untuk Allah dan untuk akhirat. Tujuannya cuma itu tok. Ini pangkat yang pertama. Fahada minal faizin. Maka orang yang seperti ini, dia mencari ilmu, tujuannya hanya Allah dan hanya untuk akhirat, ini termasuk orang yang beruntung, sukses ini, berhasil ini, bagus ini. Begitu ya. Berikutnya, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Seorang yang mencari ilmu supaya dia gunakan untuk menolong kehidupan dunianya. Dia cari ilmu supaya dia mapan, terhormat, enggak susah-susah kalau nyari rezeki. Tujuannya begitu. Wayana lubihi liyasta'ina wayana labihi. Dan dia supaya mendapatkan sebab ilmunya ini al-izza, kehormatan, dihormati sama orang. Enak kalau punya ilmu, ya, datang disambut, nanti acara kadang-kadang datang akhir juga ditaruh di depan, kemudian selesai makan disiapkan, enaknya saya harus jadi alim. Kenapa? Enak, dihormati. Tujuannya ternyata begitu. Waljah, supaya ada kedudukan, tak bisa diremehkan saya ini. Saya cendekiawan, saya pintar. Bukan orang biasa saya ini. Tujuannya begitu. Walmal, supaya dia dapat harta. Dilihat-lihat, wah enak. Nanti tinggal kumpul saja kaya saya ini. Wah, saya harus belajar. Tujuannya nyari ilmu, tujuannya seperti itu. Supaya dimuliakan, dapat kedudukan, dapat harta. Orang yang seperti ini, wa huwa alimun bidzalika, dan dia tahu bahwasanya tujuannya seperti itu. Mustasyirun fi qalbihi raqaqata halihi. Dia menyimpan di dalam hatinya lemahnya hatinya, gitu ya. Wa khissata maqsadihi, dan dia merasa terhadap rendahnya tujuannya dia, maksud ya. Fahada, maka laki-laki yang seperti ini minal mukhatarin. Ini berarti orang yang berada dalam resiko. Orang seperti ini penuh dengan resiko.
fa inna ajilahu fa in ajalahu ajaluhu, kalau ternyata sudah didahului oleh kematian qabla taubati, sebelum dia sempat taubat, khifa alaihi min su'il khatimah, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Paham ya? Kelompok yang kedua ini gimana? Derajat yang kedua, dia tujuannya supaya terhormat, supaya dapat pangkat, supaya dapat harta dengan ilmunya. Dia tahu, paham dia, ini jelek ini, enggak benar ini, salah ini terlalu hina ini perlu dibenarkan ini. Dia tahu dalam hatinya. Nah, maka bagaimana? Ini orang yang penuh resiko. Kalau dia mati sebelum tobat, hati-hati, jangan-jangan su'ul khotimah. Gitu ya. Wa baqiya amruhu fi khatarin masyiah ta'ala. Maka urusan dia tergantung resiko, yaitu kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak ya selamat, kalau enggak ya wes sudah, celakalah dia. Wa in wafaqa wufiqa litaubati qabla al-hulul ajal wa adhafa ila al-ilmi al-amal tadaraka ma farata fihi minal khalal iltahaqa bil faizin. Kalau ternyata sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian, dia itu dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertaubat, dan dia tambahkan dari ilmu-ilmu yang telah dia pelajari, ditambah dengan amal, mengamalkan ilmunya, dan dia menambal apa yang kurang-kurang, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dirinya, ditambal semuanya, maka orang ini akan bisa gabung dengan orang-orang yang beruntung. Iltahaqa bil faizin, dia akan gabung dengan orang yang beruntung. Fa inna taiba minad dzambi kama la dzambalah, karena sesungguhnya orang yang taubat dari suatu dosa seakan-akan dia tidak punya dosa. Jelas ya? Koreksi diri. Ketika kita belajar ini apa tujuannya? Apa tujuannya? Yang ketiga, rajulun wa rajulun thalithun. Ya. Laki-laki yang ketiga. Ini kelompok yang ketiga, ada dibagi menjadi 3 golongan tadi ya. Istahwada alaihi syaitan. Dia telah dikuasai oleh syaitan, telah dikalahkan oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsuri bil mal. Dia menjadikan ilmunya itu tujuannya memang untuk perantara memperbanyak memperbanyak harta. Kenapa kamu nyari ilmu? Memang tujuannya betul-betul dia nyari harta. Alhamdulillah. Wa tafakhura, cuman sebagai gengsi-gengsian saja. Biljah, dengan kehormatannya dia. Oh, saya ini loh. Pakaian saya bagus, kendaraan saya bagus, saya punya ini dan ini, saya kedudukannya saya sih begini-begini, saya ini di bawah asuhan saya ini sekian. Wah, dijadikan sebagai cuman gengsi-gengsian saja, sombong-sombongan saja. Masya Allah. Wa ta'azzus bi kathratil atba', dia sombongkan, banggakan banyaknya pengikut, tujuannya begitu. Wa yudkhil bi ilmihi kullama takhal wa yadkhul bi ilmihi kullama takhal, dan dia masuk dengan ilmunya ke semua lubang, ke semua lubang, ya. Rajaan ayyaqdi minad dunya wa tarah.
tujuannya ya, dia lakukan hal tersebut tujuannya supaya dia mendapatkan dari dunia apa yang dia butuhkan. Semua kebutuhan dunia terpenuhi. Ya. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakana. Tapi ternyata orang yang nomor 3 ini terbesit di dalam hatinya, ya, tersimpan di dalam hatinya bahwasanya dia itu punya kedudukan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kira dia itu mulia di sisi Allah. Dia kira punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Litisamihi bisimatil ulama. Karena dia bentuknya, tanda-tandanya seperti ulama. Dia ya juga pakaian ulama. Kalau ngomong juga pakai dalil, ya. Kemudian ternyata dia hadir majelis, bahkan bukan hanya hadir majelis, mimpin majelis dia itu. Tapi ternyata ujung-ujungnya, tujuannya semuanya itu adalah kepentingan dunia. Untuk dapatkan ini, untuk dapatkan itu, numpuk, mengumpulkan ini, kemudian supaya dihormati, supaya bisa bangga-banggaan. Tujuannya begitu. Hati betul-betul tertipu ini ya, tertipu. Wa tarasumihi litisamihi wa tarasumihi birusumihim bizai wal mantik ma'atakalubihim ala dunya zahiran batinan. Dan ternyata bentuknya dia, dalam bentuknya, dalam pakaiannya, dalam keadaannya, dalam modelnya, ya, caraannya, ini semuanya dalam gerak-gerikannya ini seperti ulama. Pakaiannya pakaian ulama, ngomongannya seperti omongan ulama, kumpulnya juga seperti kumpulnya dengan para ulama, ya, hadir di majelis-majelisnya ulama, ya, kelihatan ya. Tapi ternyata itu semua yang dia lakukan itu dohir batinnya dunia. Dohir batinnya dunia. Resiko ini. Sudah begitu dia meyakini saya ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, kenapa? Saya ulama kok. Saya ini ketua perkumpulan ulama dalam organisasi. Tinggi saya ini. Dipikir tinggi di sisi Allah, tergantung kedudukannya dia di sisi para ulama ini. Dipikir seperti itu. Dia banggakan hal tersebut, dia menyangka bahwasanya dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahada, maka orang yang seperti ini minal halikin, termasuk orang yang hancur lebur, termasuk orang yang celaka. Wa minal hamko, termasuk orang yang dungu, termasuk orang yang tolol, gak pinter, ya, begitu. Ya, hamko itu ini adalah lebih parah dalam daripada bodoh, daripada jahil. Jahil di atasnya adalah ahmak, hamko di atasnya itu. Begitu, ya. Sebutkan adalah qillatul aql wa fasaduhu. Ada sedikit gangguan dalam akalnya, rusak. Berarti parah ini ya. Hati-hati. Al-maghrurin, dia tertipu, ditipu oleh syaitan. Idir raja'u munqati'un an taubatihi, karena harapannya dia sudah terputus daripada taubat.
lidhannihi annahu minal muhsinin, karena dia menyangka dia itu orang baik. Dia menyangka kalau punya kedudukan tinggi kok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau tobat gimana? Luar biasa. Wa ghafilun an qaulihi ta'ala, orang yang ini nomor 3 ini dia lupa tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat? Ya. Wa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tergolong termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai mereka. Bagaimana sabda Rasulullah? Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku ada selain dajjal yang lebih aku takutkan daripada dajjal. Ada yang orang yang lebih aku takutkan daripada dajjal memfitnah umat ini. Ini gimana ini? Padahal dajjal ini luar biasa ya. Dajjal ini luar biasa. Dajjal ini, orang yang ketemu dengan dajjal bisa langsung berubah imannya. Bisa langsung berubah imannya. Akan pernah Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada orang yang disebutkan mirip dengan dajjal, sifat-sifatnya semuanya mirip dengan dajjal, maka langsung Umar bin Khattab mengambil pedang. Tak bunuh ini sudah nih dajjal ini. Jangan, katanya Rasulullah, jangan. Itu kalau memang betul dajjal, kamu tidak akan bisa menang. Tidak mungkin bisa menang. Kalau bukan dajjal, ya berarti kamu kurang bukti. Orang tidak punya salah, tahu-tahu kau bunuh. Gitu loh. Kalau memang itu betul-betul dajjal, tidak mungkin kamu menang. Karena sudah dicatat ya, nanti yang mengalahkan dajjal siapa? Nabi Isa. Di masa pemerintahannya Imam Mahdi. Imam Mahdi kalang kabut. Kena dajjal ini. Turunlah Nabi Isa. Dikejar oleh Nabi Isa. Yang bisa membunuh dajjal Nabi Isa, bukan orang lain. Bagaimana dajjal ini? Dajjal ini kadang-kadang orang yang punya iman ketemu langsung murtad dia. Lalu bagaimana? Enggak. Dibilang, saya ini Tuhan kamu. Ayo, mau bukti? Hujan, langsung turun hujan. Apa yang saya kehendaki langsung terjadi. Punya istidraj ini, dajjal ini, secara mutlak. Apa yang dipingini dajjal semuanya dikabulkan oleh Allah. Istidraj. Ya. Apa bahasanya? Pelulu apa? Bahasa Indonesianya apa itu? Istidraj itu. Penjerumusan, ya. Walhasil yang diinginkan seakan-akan dikasih. Kasih semuanya. Cuman supaya siksanya tambah besar gitu. Gitu. Ini sampai dibilang, disebutkan ada orang yang tidak mau disuruh iman kepadaku, tunjukkan. Matahari pengen jadi belah jadi dua, misalkan ya, mataharinya jadi dua. Pengen apa kau lagi? Hewan mati langsung. Hidup lagi. Tuhan kan? Nggak percaya kamu masih? Apa lagi? Sebut punya semuanya, kayak punya punya kekuatan begitu ya, memang punya istidraj sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang tetap kokoh, kamu bukan Tuhan, saya tidak percaya kamu Tuhan. Tetap seperti itu. Saya percayanya sama Nabi Muhammad SAW. Maka dibilang, oh begitu, ayo didatangkan ke kuburan kakeknya atau bapaknya yang pernah dia temui. Langsung dibilang, bangun di kuburan itu. Maka bangunlah bapaknya atau kakeknya yang sudah meninggal dunia. Bangun, bangkit dari kuburan, hidup lagi. Lalu ditanya, siapa aku? Maka jawabnya Tuhan.
Ini bukan orangnya bangun, ini bukan, ini jin ini. Ini setan juga, kerjasama ini Dajjal sama setan. Bangunlah itu, tanya, siapa aku? Tuhan. Oh, Tuhan kan? Bagaimana pendapat kamu tentang Muhammad? Kamu sudah meninggal dunia, kamu sudah tahu. Bagaimana Muhammad? Maka jawabannya, Muhammad adalah kadzab, pendusta. Langsung mikir dia, pasti tertipu sekarang ini. Maka dia iman kepada Dajjal. Bahaya Dajjal ini. Dajjal ini bahaya, betul ya? Begitu luar biasanya Dajjal ini. Bahkan disebutkan Dajjal ini nanti yang di surganya Dajjal berarti di nerakanya Allah. Tapi yang di nerakanya Dajjal di surganya Allah. Nanti kalau tetap kokoh dia, enggak. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tetap kokoh dia, enggak berubah dia. Maka disiksa. Siksanya kayak siksa neraka, digraji, di ini tapi tidak mati. Wah, ini kayak ada rokok tenanan ini. Maka masa yang sangat sulit di masanya Dajjal itu. Dan di semua dunia ini bisa dilalui oleh Dajjal. Semua, kecuali 2 tempat. Mana? Makkah, Madinah. Makkah dan Madinah. Di Makkah dan Madinah. Ini dijaga oleh malaikat nanti. Dajjal mau masuk ke sana tidak bisa. Cuman daerah itu saja. Daerah yang lain tetap kemasukan. Bahkan Imam Abdullah Haddad, beliau pernah mengatakan, saya kepingin untuk menjadi prajuritnya Imam Mahdi. Karena keistimewaan yang luar biasa. Prajuritnya Imam Mahdi itu luar biasa. Kalau lapar dengan zikir kenyang. Luar biasa. Kedudukan yang tinggi sekali, luar biasa. Habib Abdullah Haddad kepingin, sampai doa, ya Allah kepingin jadi prajurit Imam Mahdi. Ternyata setelah dibaca lagi, diteliti lagi, dipelajari lagi mengenai zamannya Imam Mahdi, fitnah yang terjadi di Imam Mahdi, taraja, mundur. Ada doa lagi, ya Allah jangan sampai ketemu zaman Imam Mahdi. Jangan sampai ketemu zaman Imam Mahdi. Kenapa? Resikonya besar. Iya kalau ternyata betul-betul jadi prajuritnya Imam Mahdi yang setia. Kalau ternyata yang enggak setia, yang khianat. Atau justru kadang-kadang bukan menjadi prajuritnya Imam Mahdi, jadi musuhnya Imam Mahdi ini yang musuhi diantaranya para ulama. Hati-hati, ulama. Tapi ya itu tadi, ulama ulama yang jelek. Maka Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, saya ada yang lebih saya takutkan untuk kalian daripada Dajjal. Ada. Lebih saya takutkan dari Dajjal, walaupun Dajjal seperti itu. Tapi ada yang lebih saya takutkan. Langsung tanyalah. Para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Wa mahu ya Rasulullah. Siapa ini Rasulullah lebih menakutkan daripada Dajjal, padahal Dajjal seperti itu. Qala ulama ulama yang ulama yang jelek. Ya. Mereka itu kullu munafikin kathiru ilmil lisan jahilul qalbi wal amal. Mereka adalah orang munafik. Munafik ini apa? Munafik ini banyak jeleknya daripada baiknya. Munafik. Mereka adalah orang yang ilmu lisannya banyak, kalau suruh ngomong pinter, tapi ternyata hatinya sama amalnya bodoh, bobrok. Hati-hati. Ittakhadal ilma hirfatan liya ta'akkal biha wa ubahatan ya ta'azzazu biha.
Dia mengambil ilmunya ini sebagai pekerjaan, profesi, supaya dia dapat makan dari ilmunya. Dari ilmunya dia cari makan. Dan juga dia ini menjadikan ilmunya sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan di sisi manusia. Begitu. Bahaya ya. Bahaya. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan. Ada yang aku paling takutkan terhadap umatku. Siapa mereka? Setiap orang munafik tapi lisannya alim, pinter ngomong. Ini nanti bisa menyesatkan umat. Dipelintir-pelintir itu dalil. Dipelintir-pelintir itu akhirnya tersesatlah umat. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillun. Yang paling aku takutkan terhadap umatku yaitu para imam yang menyesatkan. Dia dianggap sebagai tokoh. Dia dianggap orang alim, diikuti, menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wahada, kenapa kok ini kok lebih berat daripada Dajjal? Wahada li'annal jaddal wa yatuhul idlal. Karena Dajjal ini ujung-ujungnya adalah menyesatkan. Nah, nanti akan kita terangkan ya lebih detail daripada itu insyaallah. Kenapa kok Nabi lebih khawatir adanya ulama su daripada Dajjal? Ya, insyaallah diterangkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Walhasil tadi sudah diterangkan oleh beliau Imam Ghazali, kalau kamu nyari ilmu tujuannya cari Allah, cari akhirat. Bagus, teruskan itu. Untuk memberikan manfaat ke umat, itu akhirat itu. Karena yang paling manfaat, yang sebaik-baiknya kamu adalah yang paling manfaat sama umat. Tujuan saya adalah supaya memberikan manfaat sebesar-besarnya, menolong umat sebesar-besarnya. Nah, ini berarti tujuannya akhirat ini. Tujuannya Allah sama akhirat. Teruskan. Tujuannya supaya dihormati orang, supaya kehidupan saya nikmat, supaya saya dipandang, supaya tidak ada yang meremehkan, supaya. Tujuan dunia, supaya dapat harta. Tapi di dalam hatinya, ya Allah, ini tujuan jelek ini, salah ini. Nah, ini orang dalam resiko. Tapi mungkin tobat. Kalau dia sebelum meninggal dunia tobat, selamat. Kalau enggak, Allah alam. Ada yang ketiga, sudah dohir batinnya untuk kepentingan dunia. Tapi meyakini bahwasanya dia ini termasuk orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Loh gimana enggak? Dia pakaiannya pakaian ulama. Dia kumpulnya dengan para ulama. Yang diucapkan juga ucapannya ulama. Majelis, buka majelis-majelis yang baik. Tapi ternyata orang lain diajak untuk zikir dan diajak untuk zuhud, diajak untuk benci dunia, dikumpulkan sama dia. Terbesit ada sesuatu di dalam hatinya dan Allah Maha tahu. Tujuannya adalah supaya saya. Tujuan akhirnya seperti itu. Dipoleslah dia dengan dalil-dalil. Tapi Allah Maha tahu. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tobat ya. Mudah-mudahan tobat. Kalau ada sesuatu yang salah, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibenahi ya, minta dibenahi. Resiko. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih daripada Dajjal. Berarti musuh dong. Bukan pasukannya Nabi Muhammad, musuhnya Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah,
menjadi sebab kedekatan kita kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما تردد قولا وفعلا كرما وارزقنا حلالا دائما وانحي أتقيا علما نفضى بالخير ونوفى كل شر ربنا أسلم لنا كل سوء وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من صدر صلاة الله تحت المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في للناس شفاء وعلى الكرام صرفا وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارك برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل منا من خلف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا ضربنا بأننا ضربنا وأننا أسربنا لا أسربنا فانضم علينا التوبة تنزل لكل خوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع من ربي أجمع فضلا وجد منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل زولي صلى وسلم ربي عليه عند الغبي وآله وصحبه عدد النص بي والحمد لله في البدء والتناهي.